Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa AMC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bisa berjumpa lagi dalam channel ini. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat serta salam selalu tercurahkan dalam bimbingan, selalu tercurahkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa AMC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang tema puasa, masih tentang bagaimana, apa dan rahasia di balik orang-orang berpuasa tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa seperti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang sebelum kita, supaya nanti setelah kita berpuasa kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama berkata di dalam kitab yaitu Al-Asrar Shaum, yaitu dikatakan i'lam, ketahuilah, anna shauma thalathatu darajat, ketahuilah bahwasanya puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Dijelaskan di sini ada 3 tingkatan orang-orang berpuasa. Yang pertama itu shaumul umum, yaitu puasanya orang-orang yang umum orang lakukan, puasanya orang-orang yang biasa orang lakukan. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang-orang yang mempunyai kekhususan, puasa orang-orang khusus, ini puasa khusus. Umum fahuwa kaful batni wal farji anil qada'i syahwati, yaitu puasa umum itu adalah yaitu puasa kaful batni wal farji anil qada'i syahwa, yaitu kaf itu artinya menahan perut dan menahan kemaluan dari penyaluran syahwat. Karena kita tahu bahwasanya perut kita ini butuh yang namanya makan, dan disitulah syahwat makan di situ. Kemudian kemaluan kita, bagi kita yang sudah berkeluarga, itu butuh untuk disalurkan, namanya kebutuhan biologis. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan hubungan biologis adalah satu bentuk dari pemenuhan syahwat, yang di situ jalurnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam beberapa hadis. Pemenuhan syahwat itu harus dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat, yaitu makan, minum, kemudian pemenuhan syahwat birahi, yaitu biologis kita. Itu namanya puasa orang-orang umum, yaitu kalau bahasa kita adalah menahan lapar dan dahaga. Itu puasanya orang umum, puasanya orang-orang sebagian banyak orang-orang Islam di seluruh dunia. Wa amma shaumul khusus, dan adapun puasanya orang-orang yang khusus, yaitu yang istimewa, yaitu fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil hawaij anil atham, yaitu
puasa istimewa itu yaitu mempuasakan telinga kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan semua anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Pertama, telinga kita, karena di dalam riwayat yaitu telinga ini adalah mendengarkan satu pendengaran atau satu bentuk ucapan perkataan yang tidak penting, apalagi mendengarkan umpatan-umpatan orang, mendengarkan gibah-gibah orang. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita berpuasa supaya derajat puasa kita tidak hanya umum saja. Jadi rahasianya tidak hanya umum, tetapi sudah meningkat menjadi puasa istimewa, yaitu puasa khusus. Dan inilah puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang yang memiliki kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang soleh. Maka ini mempuasakan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sia-sia. Kemudian wal lisan, mempuasakan wal basar, yaitu mempuasakan mata kita dari sesuatu yang bisa melihat aib orang. Jadi puasa mata ini adalah bukan hanya mempuasakan mata kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mempuasakan mata kita dari melihat rendah orang lain. Kemudian melihat orang lain itu merasa kita di atas orang lain, jadi merendahkan orang lain dengan pandangan kita. Karena kata ulama, yaitu kata Rasulullah SAW bersabda, itu dalam sebuah riwayat, an-nadhratu sahmun masmumun min sahmil iblis la'natullah alaih. An-nadhrah, yaitu pandangan, itu adalah sahmun, itu adalah seperti anak panah. Pandangan kita ini kepada saudara muslim kita ataupun sesama manusia kita adalah sahmun, adalah satu anak panah, satu busur anak panah. Masmumun min sihamil iblis, satu anak panah, yaitu yang diracuni dari sebagian siham, yaitu dari sebagian anak-anak panahnya iblis. Jadi ada namanya penyakit ain. Jadi kalau kita melihat orang bahagia, mungkin melihat ada teman kita yang mungkin mobilnya baru atau bajunya baru atau rumahnya baru atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mereka, ya Allah, kita lihat mereka dengan pandangan yang mungkin di dalam hati kita ada hasad kepada saudara-saudara muslim kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena timbulnya hasad dari situ. Dari Allah memberikan nikmat kepada saudara muslim kita, kemudian kita hanya diberikan standar saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah mulai hasad, mulainya dari mata. Kita melihat saudara-saudara kita membeli mobil baru, mempunyai rumah baru, mempunyai motor baru, segala macam yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saudara kita, mungkin tetangga kita atau mungkin saudara jauh kita. Ketika kita bertemu, dia mempunyai pekerjaan baru, pekerjaan yang gajinya sangat luar biasa, mulai ada dengki, hasad di dalam hati kita. Kemudian dari mata ini ada namanya penyakit ain. Nah, makanya kalau di Saudi Arabia itu kalau mobil-mobil baru dibeli, itu ditulis di belakangnya Masya Allah, Tabarakallah. Untuk apa? Untuk menghindarkan orang-orang yang memiliki an-nadhrah, memiliki pandangan hasad kepada kita, supaya nanti ketika mobil itu berjalan tidak ada tunggangan-tunggangan syaitan. Karena sihamil iblis, tidak ada tunggangan-tunggangan syaitan, membuat nanti mobil kita bisa kecelakaan atau membuat nanti rumah kita bisa terbakar. Makanya di rumah orang-orang Arab itu ditulis di depannya Masya Allah, Tabarakallah. Ketika kita melihat sesuatu nikmat yang diberikan oleh anggota keluarga kita atau sahabat kita atau teman kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berucap Masya Allah, Tabarakallah. Ini puasa mata dari melihat teman kita dengan iri dengki atau hasad. Kemudian lisan kita ini berpuasa. Ini puasanya orang-orang soleh, puasanya
orang-orang yang istimewa. Jadi menjaga lisan kita dari berbuat namimah, ghibah, fitnah, dan mungkin berkata bohong. Karena khamsun yuftirna as-saim. Salah satunya itu khamsun yuftirna as-saim. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Pertama an-namimah, kedua ghibah. Namimah itu mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara satu orang dengan orang lain, mengadu domba orang. Kemudian al-ghibah itu membicarakan aib saudara kita, baik aib itu benar adanya, apalagi aib itu tidak benar adanya. Kalau tidak benar adanya namanya fitnah. Aib itu benar adanya pada orang itu, tetapi kita bicarakan di belakang orang itu namanya al-ghibah. Ghibah ini bisa membuat pahala puasa kita sia-sia puasa kita, karena kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka inilah dia puasa khusus. Kemudian menjaga lisan. Ada 5, ghibah, namimah, kadzib, yaitu berkata-kata bohong, berucap-ucap yang tidak atau berucap yang bohong, berkata bohong. Kemudian al-yaminul kadzib. Yaminul kadzib itu yaminul kadzib ya. Yamin itu artinya bersumpah palsu. Al-fajr, yaminul fajr, bersumpah palsu. Nah, ini puasa orang-orang saleh, yaitu puasa yang istimewa, puasanya orang-orang saleh. Kemudian usairil jawarih anil athar, jaga semuanya. Tangan kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian kaki kita tidak berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yaitu shaumul khususil khusus. Puasa yaitu puasa khusus, bil khusus, puasa yang mempunyai keistimewaan yang teristimewa. Yang ini adalah puasanya orang-orang wali-wali Allah. Para wali-wali Allah, ini puasanya para wali-wali Allah, yaitu fasaumul qalbi 'anil himamid dunyawiyah wal afkarid dunyawiyah, yaitu mempuasakan hati ini dari keinginan-keinginan, kehendak-kehendak duniawiyah dan afkar-afkar duniawiyah dan pikiran-pikiran duniawiyah. Pikiran-pikiran duniawiyah, himamid dunia itu adalah yang menyibukkan hati ini kepada dunia-dunia saja. Jadi para wali-wali Allah itu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, sibuk beribadah, membaca Quran, sibuk wirid, sibuk melatih hati ini supaya dia tidak himamid dunia, supaya tidak dia kehendak-kehendak dunianya itu menggerogoti dalam hatinya. Jadi dia buang kehendak-kehendak dunia, dia buang pikiran-pikiran dunia. Ini adalah asrar, rahasia di balik puasa orang-orang wali-wali Allah. Kemudian pikiran-pikiran dunia ini mereka hilangkan, pikiran-pikiran dunia mereka hilangkan. Wa kafuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah, dan dia mencukupkan diri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Jadi dia menyibukkan diri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk dengan perkara-perkara yang lain di luar dari Allah Subhanahu. Makanya orang-orang wali-wali Allah sibuk memegang tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu, tidak sibuk dengan pikiran-pikiran dunia. Karena puasa ini adalah puasa yang sangat luar biasa. Karena puasa ini bukan hanya kita agama Islam, orang-orang di luar Islam, non muslim juga berpuasa. Karena rahasia di balik puasa itu sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah berkata, sabda dalam sebuah riwayat, bahwasanya dia berpuasa pada hari Senin untuk sebagai menghormati bahwa hari Senin itu adalah hari lahirnya Rasulullah SAW. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW memperingati, bersyukur tentang hari lahir kita atau happy birthday kita, kalau bahasanya orang-orang luar negeri itu happy birthday atau hari ulang tahun kita rayakan dengan makan-makan. Contoh dari Rasulullah SAW merayakan
hari ulang tahun kalau bahasa kita. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, hari ulang tahunnya Rasulullah SAW dirayakan oleh Rasulullah SAW dengan berpuasa pada hari Senin. Itu adalah hari aku dilahirkan, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mempuasakan dirinya pada hari Senin itu, karena puasa inilah amalan para nabi-nabi. Kemudian setelah Rasulullah, para sahabat, para auliya salihin, bahkan berpuasa kemudian tidak berpuasa. Satu hari puasa, satu hari tidak. Begitu terus. Yang biasa kita namakan puasa Daud, puasa terus menerus. Maka itu puasa ini akan melatih, pertama, kesehatan kita dari segi kesehatan. Kedua, melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak kita memanjakan syahwat yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada yang berlebih di luar kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan kita makan, minum, kemudian kebutuhan kita berpakaian, rumah, dan sandang pangan papan. Kemudian kebutuhan syahwat kita kalau sudah terpenuhi, maka lebih dari itu namanya syahwat. Nah, syahwat ini yang kita jaga dalam puasa ini untuk mengecilkan syahwat kita, syahwat duniawiyah kita, syahwat batiniah kita, syahwat di dalam hati kita. Karena syahwat hati ini adalah pikiran-pikiran hati condong kepada dunia. Itulah dia rahasia-rahasia di balik puasa ini. Jadi puasa ini adalah salah satu bentuk latihan kita untuk melatih fisik kita, kemudian melatih hati kita, melatih pikiran kita dari sesuatu yang akan menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia rahasia-rahasia di balik puasa ini. Karena puasa, seperti yang saya bilang, saya ulangi lagi, bahwa puasa ini bukan hanya orang Islam yang berpuasa, bukan hanya orang Islam yang melakukan puasa. Orang-orang di luar Islam. Dulu ada ceritanya bahwasanya ada orang-orang berpuasa di luar, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang beragama lain berpuasa untuk apa? Untuk mempunyai ilmu kebatinan, ilmu kesaktian. Itu orang-orang yang mempunyai ilmu kesaktian, ilmu kebatinan, ilmu kebal, ilmu segala macam. Itu pasti ada rahasia puasanya. Pasti mereka itu berpuasa. Mungkin mereka berpuasa makan daging, karena kalau di agama lain selain Islam, ada agama yang mempuasakan dirinya untuk memakan daging, mempuasakan dirinya untuk tidak memenuhi syahwatnya. Bahkan ada yang tidak menikah, tidak menyalurkan syahwatnya. Bahkan ada yang tidak makan daging, ada yang hanya vegetarian. Mungkin ada juga orang yang tidak makan nasi, dia berpuasa dari itu. Maka rahasia di balik puasa itu adalah menahan syahwat, baik itu syahwat secara batiniah, syahwat makan, minum, kebutuhan biologis kita, maupun syahwat yang ada dalam pikiran dan hati kita. Syahwat di dalam hati ini pikiran himamid dunia, yaitu kehendak dunia kita. Seperti kita ingin jadi presiden, kita ingin jadi gubernur, kita ingin jadi bupati, kita ingin jadi camat, kita ingin jadi DPR. Itu adalah himamid dunia, itu kehendak duniawi ya. Kita ingin menjadi seorang yang dibanggakan, seorang yang luar biasa, seorang yang berprestasi di bidang A, B, C. Itu adalah kehendak dunia. Jadi puasa itu minimal tidak memutus, tetapi minimal meminimalisir kehendak itu, kehendak duniawiyah yang ada dalam pikiran, hati, dan fisik ini. Itulah rahasia di balik puasa Ramadan. Kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, itu bukan hanya puasa umum, puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pada puasa ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran untuk kita bisa pelajari secara ruhani dan secara zahiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.